Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Adinata, jurusan Dharma Duta, Prodi Ilmu Komunikasi 3B dengan NIM 21120610331. Nah, jadi di sini saya mau merangkum ulang apa yang bisa saya tangkap dari seminar yang dilaksanakan oleh Kompas Institusi dengan mengambil tema Inspirasi Wanita Indonesia. Nah, pada seminar kemarin yang dimana dinarasumberi oleh Muhammad Hilmi Faik, yang dimana beliau merupakan editor Dash Budaya. Nah, selanjutnya di kelas fotografi dinarasumberi oleh Wisnu Widiantoro. Nah, beliau merupakan kepala Dash Foto. Dari penyampaian yang materi kemarin disampaikan, bagaimana kisah perjuangan perempuan kepada dunia melalui foto dan tulisan. Nah, dari sini saya bisa menangkap bahwa melalui sebuah foto, kita bisa menyampaikan pesan di dalam foto tersebut. Nah, dari hal tersebut, kita diajarkan bagaimana proses atau cara menulis dan pengambilan foto yang baik agar dapat menyampaikan kisah perjuangan perempuan yang berdaya kepada orang banyak. Jadi, agar dapat diartikan atau dapat diterima oleh banyak orang, maka dari itu kita diajarkan bagaimana cara mengabadikan sekaligus menarasikan kisah perempuan berdaya kepada dunia. Nah, melalui hal tersebut, kita mampu mengabadikan dan juga mengetahui bagaimana mengenali perempuan berdaya, sehingga melalui teknik atau tips dan trik dari memotret, kita dapat menampilkan apa saja yang dilakukan, perjuangan apa saja yang dilalui, apa yang mereka ingin ditunjukkan, dan perubahan apa saja yang perempuan berdaya beri kepada kita. Nah, jadi pada materi yang pertama dari kelas menulis yang dinarasumberi oleh Bapak Muhammad Hilmi Faik, yang dimana dalam membuat sebuah tulisan atau narasi, yang paling utama atau yang paling penting yaitu memiliki sebuah ide. Jadi, agar dapat menulis sesuatu, menarasikan sesuatu, kita harus memiliki sebuah ide terlebih dahulu, agar yang kita tulis dapat menarik khalayak ramai untuk membaca. Nah, di dalam sebuah ide terdapat konteks. Nah, di dalam konteks ini dijelaskan bagaimana kita mendapatkan konteks yang relevan dengan perempuan berdaya. Jadi, sebelum kita menuliskan ide, kita harus mengembangkan konteks yang relevan dari perempuan yang berdaya tersebut tentunya. Nah, setelah konteks dilanjutkan dengan makna. Jadi, bagaimana kita mengali atau mencari sebuah makna dari perempuan berdaya tersebut, sehingga dapat disebut sebagai jurnalisme yang maknawi. Nah, kemudian Bapak Muhammad Hilmi Faik menjelaskan bagaimana prinsip narasi. Yang pertama ada alur atau jalan cerita. Alur merupakan rangkaian kejadian yang disusun sehingga membentuk jalan cerita yang utuh. Nah, di dalam alur cerita yang utuh tersebut terdapat alur cerita maju mundur. Nah, selain alur terdapat sudut pandang orang, baik orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya ada karakter yang dimana subjek yang diharapkan dari cerita karakter atau tokoh menjadi pusat perhatian yang dimaksud, yaitu perempuan yang berdaya. Nah, kemudian narasumber. Yang kedua yaitu narasumber yang kedua yaitu Wisnu Widiantoro, yang dimana beliau menjelaskan
dasar-dasar dan teknik pengambilan sebuah foto. Nah, menurut beliau, foto yang baik mengandung cerita yang menarik. Dalam artian, di sebuah foto kita dapat mengartikan pesan yang terkandung dalam foto tersebut tanpa adanya deskripsi atau tulisan. Nah, selanjutnya ada ekspresi objek. Nah, yang dimana dalam mengambil sebuah foto atau memotret sebuah foto di dalam objek tersebut ialah perempuan yang berdaya. Nah, yang dimana kita memotret sebuah ekspresi yang pas ketika apa yang dilakukan itu benar-benar mewakili. Kemudian ada pencahayaan. Nah, dimana di dalam pencahayaan kita harus bisa memfokuskan sebuah gambar atau objek yang kita tuju, baik itu objek bergerak ke sana kemari. Jadi disitulah teknik yang harus kita pelajari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian ada momen. Jadi di dalam mengabadikan sebuah foto di suasana tertentu, ketika seseorang melihat foto tersebut seperti berada di suasana yang sama yang terdapat di dalam foto tersebut. Nah, ketika contohnya saja, ketika dalam foto itu suasananya sedih. Nah, jadi ketika seseorang melihat foto tersebut, mereka berada di dalam suasana yang sedih pula, seperti itu. Nah, selanjutnya ada komposisi, yang dimana komposisi ini bagaimana cara kita membuat foto itu menjadi lebih hidup. Lebih hidup dalam artian lebih real. Nah, jadi ketika seseorang melihat foto tersebut seperti berada di dalam kejadian yang sama di dalam foto tersebut. Nah, beliau juga berpesan ketika kita menjadi jurnalis dan ingin mengabadikan sebuah foto, alangkah baiknya mengobrol dengan narasumber agar senantinya mendapatkan wawasan yang lebih. Dan untuk foto, kata beliau, bisa dilakukan nanti saja. Nah, jadi sekian dari rangkuman materi yang dapat saya tangkap dari webinar kemarin. Saya tutup dengan Paramasati. Om Santi Santi.